mengerjakan tugas, kuliah dari pagi pulang sore, pulang mengerjakan tugas tidak. Wah, saya tuh sudah gulung kuming ngalor ngidul ya. Bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Januari Kristianti. Saya adalah penerima beasiswa Bidik Misi tahun 2010. Saya masuk di jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Ya, perasaan saya awal tahu kalau saya menerima beasiswa Bidik Misi itu ya bersyukur, bangga, tidak menyangka, karena memang dulu itu saya itu punya cita-cita itu sebenarnya ingin menjadi guru, tapi saya nggak tahu bagaimana ya saya bisa menggapai cita-cita saya, padahal saya tidak pernah membayangkan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri seperti itu. Nah, waktu itu adalah pertama kali adanya beasiswa Bidik Misi itu di tahun 2010 ya. Saya pernah mencoba daftar di universitas lain dengan beasiswa juga, tapi tidak dapat. Alhamdulillah saya bersyukur ternyata rezeki saya di Bidik Misi dan di Universitas Negeri Malang. Dari latar belakang keluarga saya yang waktu itu kurang mampu ya, dan di daerah saya, di desa saya tidak ada perempuan, ini terutama perempuan ya, perempuan yang meneruskan kuliah atau meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, dan saya itu sangat bersyukur karena saya adalah salah satu perempuan yang bisa sekolah. Jadi saya merasa bersyukur. Kenapa? Karena memang di desa saya tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Ya, saat saya kuliah di Universitas Negeri Malang, saya itu mencoba menggali diri saya. Jadi saya itu tidak hanya belajar, mengerjakan tugas, kuliah dari pagi pulang sore, pulang mengerjakan tugas tidak. Jadi saya itu juga mencoba mengenal banyak orang, ikut komunitas, mengikuti apa yang saya sukai. Jadi waktu itu saya ikut komunitas teater, yaitu Teater Pelangi di jurusan Sastra Indonesia. Jadi saya ikut Teater Pelangi, dan di situ saya juga tampil, pentas. Saya itu mendapatkan banyak teman dan juga mendapatkan keluarga baru di sini. Jadi keluarga saya itu bukan ayah, ibu atau saudara saya, tapi saya juga punya keluarga di Malang, di Universitas Negeri Malang, yaitu Teater Pelangi pada waktu itu ya. Nah, waktu itu saya juga tidak berhenti di situ saja. Saya mengajar ekstrakurikuler teater di SMP dan mengikuti festival teater se-Jawa Timur, dan alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan sebagai penulis naskah terbaik. Ya, ini adalah alasan kenapa saya memilih untuk berwirausaha. Jadi itu sebenarnya saya itu terjerumus ya, karena dulu itu sebenarnya saya itu ingin sekali menjadi guru, tetapi karena saya punya kewajiban lain sebagai ibu rumah tangga, saya harus mengurus anak-anak saya, dan saya memilih untuk mengurus anak-anak saya. Dan saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, saya tetap produktif tetapi dari rumah. Nah, kalau ini adalah perjuangan saya selama merintis usaha ini. Dulu tuh awalnya dari sesuatu yang kecil memang ya. Jadi saya itu di rumah saya harus ngapain gitu ya. Selain menjaga anak-anak, saya harus bagaimana gitu. Nah, saya mendapatkan ide
kan di daerah saya itu sedang banyak sekali pelatihan merajut, pelatihan tentang membuat kerajinan tangan. Tapi waktu itu saya tidak bisa ikut karena memang anak-anak saya kan masih kecil ya. Jadi saya di rumah buka YouTube, saya mencoba belajar sendiri secara otodidak, akhirnya bisa. Nah dari situ saya mencoba untuk membuat sedikit-sedikit dan ternyata laku, banyak yang minat. Kemudian saya waktu itu yang pertama itu bukan berjualan ya, saya itu malah awalnya itu dari yang saya tidak jadi ikut PNS itu, saya membuat channel YouTube tentang tutorial merajut, terus kemudian ya tentang kegiatan sehari-hari saya, jadi kayak vlog seperti itu ya dengan anak-anak saya seperti itu. Jadi awalnya itu saya berhasilnya malah di YouTube dulu, kemudian saya setelah YouTube rame, ada peminatnya, ada penontonnya, kemudian saya membuat toko. Nah toko itu saya buat di marketplace, karena kalau toko offline saya sudah punya tapi belum begitu jalan karena memang tempat saya kan agak jauh dari keramaian gitu ya, jadi dijangkau masyarakat itu kurang. Nah kemudian saya membuat toko di marketplace yaitu Shopee seperti itu. Nah ya alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menjadi star seller, kemudian saya juga sudah ikut program ekspor di mana toko saya itu bisa diorder atau bisa dibeli oleh pembeli di luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kalau jatuh bangun dalam membangun usaha ya, wah saya itu sudah gulung kuming ngalor ngidul ya. Jadi gini, dulu pertama saya promosi channel YouTube di grup keluarga gitu ya, di WA, grup keluarga, grup teman, tidak ada satupun orang yang mau like atau subscribe, malah ada yang bilang opo sih ngono, alah ngene tok kayak gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya ini keluarga, tapi keluarga saya itu adalah hater saya. Jadi mereka itu tidak mendukung awalnya karena memang orang dengan lulusan perguruan tinggi pendidikan harusnya dia jadi guru dong, tapi dia cuma di rumah YouTube ngapain kayak gitu. Jadi mereka itu mindsetnya masih mindset orang dahulu. Kalau Anda lulus sekolah, lulus kuliah, kalian harus mendapatkan pekerjaan yang baik menurut mereka. Pertamanya berat saya itu, sampai saya mendapat 1000 subscribe itu perjuangannya banyak ya. Jadi ya saya bersyukur alhamdulillah ternyata meskipun bukan dari orang terdekat kita, ternyata orang lain itu perhatian, dia membutuhkan. Jadi ada yang nonton, kemudian ada yang subscribe, kemudian ada yang kemudian minta diajari secara langsung. Jadi itu awalnya. Kalau untuk yang di Shopee ya seperti itu, saya berjualan di Shopee itu awalnya juga sulit. Pembeli pertama saya itu orang yang tidak saya kenal, jadi orang-orang yang kenal itu malah mengabaikan seperti itu. Tapi saya tetap semangat karena memang mungkin ini jalan saya. Di masa pandemi COVID itu ya, semua orang bangkrut, semua orang nggak punya pekerjaan. Tapi alhamdulillah karena saya punya kreativitas, saya kemudian belajar membuat masker. Kemudian ada orang yang saya ajak untuk bekerja sama, beliau sudah janda dan dia mendapatkan penghasilan dari menjahit masker itu banyak sekali. Jadi kemudian ada pengrajin yang saya juga tidak kenal, dia kenal saya dari Facebook, dia kirim barang ke saya untuk dijualkan. Dan orang dari Dampit ada, orang dari Magelang ada, orang sekitar saya juga saya bantu, dan keluarga saya, saudara saya yang di rumah saya, sekitar rumah saya, di desa saya itu juga saya membuat, mencoba mengajari mereka untuk membuat pot sabut kelapa. Dan akhirnya alhamdulillah juga beliau yang di sana juga bisa mengirimkan pot, dan ini sudah hampir 1000 pieces. Jadi saya itu alhamdulillah ternyata saya melakukan ini dari hal kecil, dari yang dicemooh orang yang harusnya saya menjadi guru tapi hanya menjadi ibu rumah tangga. Wow, ternyata efeknya besar. Di masa COVID seperti ini, orang-orang nggak dapat penghasilan, saya malah mendapatkan penghasilan yang lumayan dan saya bisa membagikan kepada orang-orang banyak. Jadi belum tentu orang yang mereka lihat itu baik atau menurut mereka pekerjaan itu baik, belum tentu
bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, kalau menurut saya tidak apa-apa seperti ini, tetapi saya ingin berbuat yang lebih baik, terus lebih baik, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, ini ada saran ya buat teman-teman, kalau kalian mau berwirausaha atau teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan saat kalian kuliah, ya silakan mencoba apa yang kalian bisa, kembangkan skill kalian, kemudian terapkan etos kerja yang pertama mandiri, kreatif, dan jujur. Ya, ini pesan buat kalian penerima beasiswa bidik misi dan KIP. Kalian harus semangat menempuh pendidikan, kalian jangan minder, kalian harus bergaya sesuai kemampuan, jangan ikut yang lainnya. Kalian itu menerima beasiswa itu bukan karena kalian tidak mampu saja, tapi karena kalian punya kemampuan. Terima kasih, semoga cerita saya bisa menginspirasi. Kalian harus terus berjuang dan semangat! Hujan. Ketika aku datang kembali ke sini, aku rangkai cerita kala itu. Hujan, harapan, air mata dan peluk. Di sini aku belajar ilmu pengetahuan, belajar hidup pada tumpuan kaki sendiri, belajar menata bongkahan mimpi yang terpatri. Meski mimpi tak selalu bisa kita miliki, namun Tuhan tidak akan pernah lupa akan rezeki. Seperti hujan hari ini. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberi manfaat bagi orang banyak.